Shalom semua yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yeremia Kevin Kristananda. Di sini saya akan membacakan sedikit firman yang bertema mempersenjatai diri. Sebelum kita masuk firman, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, mari kita buka Alkitab kita yang terdapat pada 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai 6. 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggung jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia, dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Amin. Teman-teman yang saya kasihi, Tuhan tidak ingin kita menjadi budak dari perbuatan dosa selama kita hidup di atas dunia. Tuhan rindu kita dapat hidup merdeka sepenuhnya dari dosa dan keinginan dosa, sehingga kita dapat memberikan diri berjalan dalam kehendak dan tujuan Allah. Penderitaan badani bukan berbicara tentang penyiksaan tubuh kita, namun penderitaan yang harus kita lewati untuk membawanya pada ketaatan terhadap Allah dari keinginan-keinginan duniawi dan keinginan-keinginan daging. Sama seperti kita, Kristus pun telah menderita penderitaan badani. Penderitaan badani yang kita lewati diperlukan untuk menolong kita dalam proses agar kita berhenti dari perbuatan dosa. Sama seperti Kristus, melalui penderitaan yang kita lewati, kita dapat menjadi sempurna, menjadi dewasa, dan mengalami kepenuhan pribadi Kristus. Dalam penderitaan yang harus kita lewati, dikatakan bahwa kita perlu mempersenjatai pikiran kita dengan pikiran Kristus. Kita mempersenjatai berbicara tentang sebuah kekuatan militer atau suatu kekuatan yang aktif dan agresif dalam mempersenjatai diri kita. Kita bisa mengalahkan keinginan-keinginan daging dengan mempersenjatai pikiran kita dengan pikiran Kristus. Kuatkanlah diri kita sehingga dapat memakai seluruh hidup ini untuk melakukan kehendak Allah, bukan untuk mengikuti hal-hal yang jahat diingini manusia. Dahulu kita banyak memakai waktu melakukan yang dilakukan oleh orang yang tidak percaya. Kita melakukan yang jahat
dan melakukan yang salah dengan menyembah berhala-berhala. Sekarang pada akhirnya kita dapat tetap berdiri teguh, kuat, dan kokoh untuk hidup bagi dan bersama dengan Kristus yang telah memanggil kita dalam kemuliaan panggilannya. Oke, sekian renungan hari ini. Terima kasih semua yang telah mendengarkan firman Tuhan juga. Tuhan berkati. Amin. Dadah.